Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 141. Zheng Bin dan Hanasta Song menikah setahun lebih lambat dari Adinata dan Jelita, dan sekarang sudah 2 tahun. Adinata dan Jelita tidak menjalin hubungan selama 3 tahun setelah menikah, jadi mereka hanya memiliki anak sekarang. Tapi Zheng Bin dan Hanasta Song adalah pasangan biasa. Logikanya, mereka seharusnya sudah punya anak setelah 2 tahun menikah. Ketika topik ini disebutkan, Zheng Bin merasa sedikit melankolis. Dia menyesap anggur, meletakkan gelasnya, lalu berkata, "Orang tuaku telah mendesakku sejak kami menikah, tapi Hanasta mengatakan bahwa dia masih sangat muda dan belum melewati usia terbaik untuk melahirkan anak. Saya tidak ingin menjadi bugar secepat ini dan harus merawat bayi saya di rumah." Adinata mencibir. Hanasta Song hanya ingin memanfaatkan masa muda dan kecantikannya untuk berhubungan dengan anak laki-laki. Setelah melahirkan, beberapa wanita pulih dengan cepat, sementara yang lain pulih dengan sangat lambat. Hanasta Song adalah tipe wanita yang mudah gemuk namun sulit menurunkan berat badan. Jika sosoknya berubah bentuk dan berubah menjadi wanita tua gemuk, tidak peduli seberapa kaya dia, saya yakin si kecil daging segar tidak akan jatuh cinta padanya. Zheng Bin tiba-tiba melanjutkan, namun, setahun yang lalu, Hanasta hamil secara tidak terduga. Kehamilan yang tidak disengaja. Adinata dan Cynthia Yandra terkejut pada saat bersamaan, mereka berdua merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Zheng Bin mengangguk dan melanjutkan, "Kami tidak berencana untuk memiliki anak, dan kami mengambil tindakan perlindungan. Mungkin Tuhan memperhatikan saya dan mengetahui bahwa saya menginginkan anak, jadi saya membiarkan Hanasta hamil. Awalnya Hanasta menyembunyikannya dariku, tapi suatu hari aku melihatnya selalu ingin muntah, dan aku terus bertanya padanya, dan dia bersedia mengakuinya. Tentu saja aku sangat senang bisa hamil, tapi Hanasta depresi dan tidak terlalu menginginkannya. Saya sengaja menyerahkan semua pekerjaan saya dan menunggunya di rumah setiap hari untuk membujuknya. Dia akhirnya setuju untuk memiliki anak ini. Kasihan sekali. Belakangan, ketika saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan, ternyata janinnya cacat dan saya harus menginduksi persalinan." Adinata dan Cynthia Yandra menghela nafas pada saat yang sama dan menghibur Zheng Bin. Namun, Adinata merasa masalah ini tidak sesederhana yang dipikirkan Zheng Bin. "Setahun yang lalu, saya ingat selalu bertemu Hanasta Song dan instruktur gym di bioskop dan pusat perbelanjaan. Saya khawatir anak itu sama sekali bukan anak Zheng Bin." Zheng Bin melakukan perjalanan bisnis sepanjang tahun dan kembali selama 1 atau 2 hari. Terkadang bahkan setengah hari, keduanya belum berencana memiliki anak, jadi ini bukan suatu kebetulan. Adinata benar-benar ingin memberitahu Zheng Bin bahwa untunglah anak itu tidak dilahirkan, jika tidak, kamu akan kurang beruntung. Memikirkan apa yang dilakukan Hanasta Song, Adinata semakin merasa bahwa wanita ini harus dihukum. Mereka bertiga terus makan hotpot dan minum. 1,5 jam kemudian, Adinata mengirim pesan WeChat ke Mike Bai. Dicapai, tiba. Kali ini, Adinata tidak mengizinkan Mike pergi ke hotel bersama Hanasta Song lagi, melainkan memintanya pergi ke rumah Hanasta Song. Jika dia pergi ke hotel untuk menangkap seorang pezina, pertama-tama, Adinata tidak tahu harus berkata apa kepada Zheng Bin. Kedua, Adinata takut Hanasta Song akan menjadi seperti Jelita dan akan menolak mengakuinya bahkan jika dia memesan kamar di hotel. Adinata tidak ingin Zheng Bin melakukan kesalahan yang sama dengannya, sehingga dia bisa melihat dengan jelas orang seperti apa istrinya kali ini. Jadi, Adinata berkata kepada Zheng Bin, "Saudara Bin, kita minum segelas anggur, sudah waktunya kamu kembali." Zheng Bin takut tidak menyapanya dengan baik. "Tidak, bagaimana kalau kita berdua minum bir lagi?" Adinata melambaikan tangannya, "Jangan minum terlalu banyak, kamu masih harus memberikan hadiah kepada Hanasta Song." Zheng Bin tersenyum. Dia tidak sabar untuk mengirimkan kotak hadiah cangkir kristal yang indah ini kepada istrinya. "Oke, ayo kita minum segelas anggur. Kita harus mencari kesempatan lain untuk meminumnya lain kali." Mereka bertiga minum terakhir kali, ketika Zheng Bin ingin membayar. Dia menemukan bahwa Adinata telah membayar dan mengeluh kepada Adinata. Adinata sudah meminta Mike melakukan sesuatu yang menyakiti Zheng Bin, jadi meminta seseorang untuk mentraktirnya makan malam itu berlebihan. Setelah keluar dari restoran, Zheng Bin naik taksi pulang dengan kotak hadiah cangkir kristal di pelukannya. Sepanjang jalan, Zheng Bin tidak menelepon Hanasta Song, dia ingin memberi kejutan pada istrinya. "Sesampainya di rumah, saya menekan password untuk membuka kunci pintu dan melihat lampu di ruang tamu menyala. Saya sangat senang mengetahui istri saya ada di rumah." Saat dia hendak memanggil nama Hanasta Song,
dia tiba-tiba mendengar suara Hanas Tasong. Suara itu datang dari kamar tidur, tetapi dia berbicara bahasa Inggris. Haha, apakah istrimu belajar bahasa Inggris di kamar? Istriku sangat baik. Dia masih sangat suka belajar setelah lulus. Zheng Bin mengira Hanas Tasong sedang membaca dengan suara keras bersama dengan suara asli bahasa Inggris untuk berlatih berbicara di app pembelajaran bahasa Inggris. Hanas Tasong pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya, karena dia sering pergi ke luar negeri bersama Jelita, dan sedikit bahasa Inggris yang dia pelajari di sekolah tidaklah cukup. Namun, detik berikutnya, Zheng Bin mendengar suara seorang pria datang dari kamar tidur. Dia juga berbicara bahasa Inggris, dan itu adalah bahasa Inggris Amerika Standar. Saat ini, Zheng Bin benar-benar bingung. Setengah jam kemudian, Mike keluar dari kamar tidur dan menemukan Zheng Bin sedang duduk di sofa di ruang tamu sambil merokok, tanpa ekspresi. "Oh neraka!" Mike berteriak. "Apa yang terjadi, sayang?" Hanas Tasong keluar dengan pakaian tipis dan melompat seperti anak kucing ketika dia melihat Zheng Bin. "Saya minta maaf." Mike meminta maaf kepada Zheng Bin dan segera melarikan diri. Zheng Bin, sebaliknya, tidak memukulinya, tetapi hanya merokok di sana. Hanas Tasong tidak panik. Jelita bisa berbohong dan menipu Adinata, dan dialah pendiri kebohongan. Dia berjalan sambil tersenyum, duduk di sofa, meraih lengan Zheng Bin dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Suamiku, kenapa kamu kembali? Kamu bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Orang itu tadi adalah guru privat bahasa Inggris yang saya pekerjakan. Anda juga tahu bahwa saya sangat suka belajar bahasa Inggris." Namun, Zheng Bin tetap acuh tak acuh dan terus merokok dengan wajah tanpa ekspresi. Hanas Tasong melirik asbak di atas meja kopi, sudah ada 5 puntung rokok di dalamnya. Hanas Tasong ingat dengan jelas bahwa dia telah membersihkan asbak sebelumnya, dan tidak boleh ada satupun puntung rokok di dalamnya. Dengan kata lain, Zheng Bin sudah lama kembali. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menipu Zheng Bin, Hanas Tasong langsung berlutut di depan Zheng Bin. "Sayang, aku salah. Aku bingung sejenak, maafkan aku." Hanas Tasong menangis, tapi Zheng Bin tetap acuh tak acuh. Setelah sekian lama, Zheng Bin akhirnya berbicara dan bertanya, "Nomor berapa ini?" Hanas Tasong mengangkat tangan kanannya dan bersumpah, "Sumpah, ini dia." Zheng Bin tiba-tiba teringat bahwa sebelum makan hotpot tadi, Adinata memesan 5 piring sayuran hijau, semuanya berwarna hijau. Baru sekarang dia mengerti tujuan Adinata mentraktirnya makan malam hari ini. Apakah ini yang kelima? Zheng Bin tersenyum. Hanas Tasong tiba-tiba terkejut dan merasa bersalah. Mungkinkah Zheng Bin mengetahuinya di masa lalu? Sudah tahu 5. Faktanya, Hanas Tasong telah menemukan lebih dari 5 pria dalam 2 tahun terakhir, tetapi sejauh yang Adinata tahu, hanya ada 5 pria. "Sayang, aku tidak berani lagi. Mulai sekarang, aku akan menemanimu bekerja setiap hari. Apa kamu tidak menginginkan anak? Bolehkah aku memberimu anak?" Hanas Tasong berhenti berdebat, dia menduga Zheng Bin pasti punya banyak bukti tentang dirinya. Namun, Zheng Bin teringat apa yang dikatakan Adinata dan Cynthia Yandra secara sengaja atau tidak sengaja saat makan selama 1,5 jam terakhir. Dia berkata dengan tegas, "Perceraian." Bab 142. Saat makan hotpot tadi, Adinata tidak secara langsung memberitahu Zheng Bin tentang kecurangan Hanas Tasong, tetapi memberikan petunjuk halus. Adinata akan selalu mengemukakan aspek ini secara sengaja atau tidak sengaja ketika menyangkut topik makan. Pada dasarnya ketiganya mencapai kesepakatan, tidak peduli laki-laki atau perempuan, selama mereka selingkuh sekali, mereka akan selingkuh untuk kedua kalinya. Begitu Anda mengetahui bahwa pihak lain selingkuh, Anda bisa menceraikannya dengan tegas atau tidak menceraikannya, tutup mata saja dan biarkan semua orang melakukan urusannya sendiri. Dan Zheng Bin jelas bukan tipe pria yang bermain-main, dia keluar sepanjang hari dan memiliki banyak kesempatan, tapi dia tidak pernah terlibat dengan wanita. Ia adalah orang yang sangat setia pada cinta dan pernikahan, jadi baginya, ia hanya bisa memilih opsi pertama, bercerai dengan tegas. Zheng Bin berkata, "Saya dapat memberi Anda rumah dan mobil, tetapi Anda tidak menginginkan uang atau saham perusahaan apapun. Bagi pria, rumah dan mobil adalah milik eksternal, dan hanya karir yang penting. Selama Anda dapat menghasilkan uang lagi, Anda dapat memperolehnya kembali." Zheng Bin masih merindukan persahabatan lamanya dan bersedia memberi Hanas Tasong sebuah rumah dan mobil. Jika Zheng Bin yang bersalah, Hanas Tasong pasti akan meminta Zheng Bin membersihkan dirinya dan meninggalkan rumah. Setelah Zheng Bin selesai berbicara, dia berdiri untuk pergi. Hanas Tasong berlutut di tanah dan meraih kaki Zheng Bin dengan kedua tangannya untuk mencegahnya pergi. Dia tahu betul bahwa begitu dia menceraikan Zheng Bin, dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan sebagai istri kaya lagi.
Keluarga Hanasta Song rata-rata tidak sebaik keluarga Wibisana Jia Jiao. Dia dianggap kelas 3 di Aurous Halls, dan dia memiliki kakak laki-laki dan perempuan, jadi keluarganya tidak terlalu mencintainya. Dia sendiri tidak terlalu tampan, dan setelah perceraian, nilainya menjadi semakin terdevaluasi. Jika Anda ingin menikah lagi, Anda tidak akan bisa menikah dengan pria dengan kondisi Zheng Bin. Zheng Bin adalah saham potensial. Dia memiliki kekayaan ratusan juta pada usia 30. Dia mungkin menjadi puluhan miliar di masa depan. Setelah perceraian Hanasta Song, akan sulit menemukan seseorang yang bernilai puluhan juta dolar, kecuali dia membayar untuk menghidupi pria cantik itu. Hanasta Song menangis keras. Dia melihat kotak hadiah cangkir kristal di atas meja kopi, yang seharusnya dibawa kembali oleh Zheng Bin. Dia dengan cepat berkata, "Sayang, kamu membawakanku kotak kado cangkir kristal ini kan? Ini bukti kalau kamu masih mencintaiku kan? Aku baru saja melakukan kesalahan yang dilakukan banyak wanita biasa. Kenapa kamu begitu tidak berperasaan dan tidak memberiku kesempatan? Bahkan Adinata memberi Jelita kesempatan dan memaafkannya, mengapa kamu tidak bisa memaafkanku?" Zheng Bin memandang Hanasta Song dengan marah. "Kamu tidak berhak menyebut Adinata." Adinata memaafkan Jelita dan memberinya kesempatan, tapi apa hasilnya? Bukankah Jelita menemukan seseorang bernama Ains lagi? Hanasta Song sedikit penasaran bagaimana Zheng Bin mengetahui keberadaan Yuze Ains. Ketika dia mengira dia telah tidur dengan Yuze Ains, dia merasa terlalu bersalah untuk bertanya. Hanasta Song berkata, "Tidak, suamiku, Adinata lah yang berselingkuh dari saudara perempuan Jelita, jadi mereka bercerai." Zheng Bin mendengus dingin. Apa yang dikatakan Presiden Yandra dari perusahaan Berkah Paja secara pribadi, apakah itu salah? Apakah Cynthia Yandra memberitahumu? Hanasta Song tertegun sejenak, bertanya-tanya kapan suaminya bertemu Cynthia Yandra. Hanasta Song tidak lagi membebaskan Jelita, dan sekarang dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. "Suamiku, Jelita memang berperilaku buruk. Aku juga terpengaruh olehnya. Aku tidak akan bermain dengannya di masa depan, oke?" Zheng Bin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu masih berani mengatakan bahwa Jelita telah berperilaku buruk? Aku sudah mengenal adikmu selama 3 tahun, dan aku ingat dengan jelas betapa polos dan berperilaku baik Jelita 3 tahun lalu. Kamu mengajarinya merokok, tapi dia tidak merokok. Kamu memintanya untuk membuat tato bersama, tapi dia tidak pergi. Kamu juga mengajarinya minum, kan? Saya pikir Anda tidak harus berlutut untuk meminta maaf kepada saya sekarang, Anda harus berlutut di depan Adinata. Jelita adalah gadis yang baik, tapi dia menirumu dengan buruk, dan itulah mengapa dia melakukan sesuatu yang kasihan pada Adinata." Setelah Zheng Bin selesai berbicara, dia mengambil kotak hadiah cangkir kristal lagi. Ini adalah hadiah yang dia rencanakan untuk diberikan kepada Hanasta Song, tapi sekarang, jelas tidak perlu memberikannya. Jika dia membeli ini dengan uangnya sendiri, dia akan menghancurkan semua gelas anggur ini dengan marah. Namun, ini adalah hadiah dari Adinata, dan bernilai banyak uang. Dia tidak dapat menghancurkannya dan harus mengembalikannya kepada Adinata. "Kamu tidak pantas mendapatkan set cangkir kristal ini. Besok, pengacara akan datang untuk berbicara denganmu tentang perceraian. Tolong bicara dengan pengacaraku tentang tuntutanmu." Setelah mengatakan itu, Zheng Bin pergi dengan kotak hadiah cangkir kristal di tangannya. Tidak peduli seberapa keras Hanasta Song berteriak, dia tidak menoleh ke belakang. Begitu dia keluar dari lift, Zheng Bin menangis. Seorang pria besar dengan berat hampir 200 pon, air mata mengalir di wajahnya. Dia meletakkan kotak hadiah di tanah, melepas kacamatanya, dan terus menyeka air matanya dengan tisu. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Adinata. Saat ini, Adinata masih bersama Cynthia Yandra dan datang ke komunitas Cynthia Yandra. "Kak Adinata, kamu mengundangku makan malam hari ini. Kamu sebenarnya ingin mengingatkanku kalau istriku selingkuh, kan?" kata Zheng Bin sambil menangis. Adinata mendengar bahwa Zheng Bin sangat sedih sekarang, memikirkan apa yang terjadi antara dia dan Jelita, dia merasa sedikit empati dan perhatian. "Saudara Bin, mengapa pria sejati harus khawatir tidak memiliki istri? Kamu memiliki karakter yang baik dan karir yang bagus. Kamu harus memiliki istri yang lebih baik. Saya orang yang pernah ke sini. Saya tidak ingin melihat kamu berada dalam kegelapan, jadi aku turun tangan. Kuharap kau tidak menyalahkanku atas urusan keluargamu." Zheng Bin berkata, "Tidak, sudah terlambat bagi saya untuk mengucapkan terima kasih. Saya bekerja keras setiap hari untuk menghasilkan uang, tetapi akan lebih baik baginya untuk bahagia di rumah bersama pria lain. Terima kasih telah memberitahu saya yang sebenarnya. Saudara Adinata, saya tidak perlu lagi memberikan kotak hadiah cangkir kristal yang Anda berikan kepada saya. Dimanapun Anda berada, saya akan mengembalikan hadiah ini kepada Anda." Adinata berkata, "Saya di rumah Tuan Yandra sekarang. Hadiah yang saya berikan tidak pernah kembali. Jika saudara Bin tidak mau memberikannya kepada Hanasta Song, buang saja." Tentu saja Zheng Bin ingin menghancurkannya,
Tetapi ketika dia memikirkan betapa berharganya kedua gelas koktail itu, dia masih tidak sanggup melakukannya. Saudara Adinata, saya tahu Anda tidak kaya sekarang. Saya akan menyerahkan set gelas anggur ini kepada Anda di perusahaan terlebih dahulu. Saya tidak akan mengganggu Tuan Yandra selarut ini. Kapanpun Anda ada waktu luang, langsung pergi ke perusahaanku. Ambillah. Setelah mengatakan itu, Zheng Bin menutup telepon. Apakah ini telepon dari Zheng Bin? Di sebuah bangunan bergaya Cina, Cynthia Yandra, yang telah berganti pakaian dengan kaos Gucci hitam, memberikan segelas anggur merah kepada Adinata. Adinata mengambil gelas anggur merah dan mengangguk, saya banyak menangis. Keduanya sedang duduk di sofa ruang tamu. Gelas wine dan kotak cerutu diletakkan di atas meja kopi. Di dinding seberangnya ada TV Sony Z9G senilai 500.000 yuan. Di layar TV, film The Great Gatsby yang dibintangi DiCaprio diputar. Adinata sedang tidak berminat untuk menikmati film tersebut dan berkata, saya tiba-tiba merasa melakukan ini akan terlalu kejam bagi Zheng Bin. Cynthia Yandra duduk di sebelah Adinata, juga memegang gelas anggur merah, dan berkata, Adinata, menurutku kamu melakukan hal yang benar. Rasa sakit jangka pendek lebih baik daripada rasa sakit jangka panjang. Selain itu, Zheng Bin dan Hanasta Song tidak punya anak. Mereka bercerai setelah itu, masing-masing dari kita akan menemukan seseorang untuk dinikahi, dan tidak akan ada beban satu sama lain, dan kita tidak lagi terlibat satu sama lain. Berbicara tentang ini, Cynthia Yandra tiba-tiba teringat situasi Adinata. Adinata, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Apa yang akan kamu lakukan dengan anak jelita? Bab 143. Cynthia Yandra menyukai Adinata, dan tentu saja dia peduli apakah anak Adinata dan jelita akan diaborsi, yang akan mempengaruhi apakah keduanya akan memiliki keterikatan di masa depan. Adinata menjawab dengan jujur, saya telah membicarakan masalah ini dengan jelita. Dia akan melahirkan anak itu, tetapi dia berkata dia ingin membesarkan anak itu. Jika saatnya tiba, saya akan bersaing dengannya untuk mendapatkan hak asuh. Umumnya, wanita membesarkan anak setelah perceraian. Cynthia Yandra tidak tahu mengapa dia bersikeras untuk mengambil alih. Mungkin dia sangat menyukai anak-anak. Cynthia Yandra berkata dengan lembut, sebenarnya, saya juga menyukai anak-anak. Meskipun jelita memiliki karakter yang buruk, dia cantik, dan anak-anak yang dia lahirkan pasti akan cantik juga. Pasti menyenangkan membesarkan anak secantik itu. Cynthia Yandra memandang Adinata dengan lembut. Kata-kata ini jelas memberitahu Adinata, saya bersedia menjadi ibu dari anak Anda. Besarkan anak-anak Anda bersama Anda. Adinata tidak menyangka Cynthia Yandra begitu murah hati, tapi dia merasa sangat malu dan berkata, sebenarnya hak asuh yang saya perjuangkan bukan untuk saya besarkan, tapi untuk ibu saya. Dia bosan sendirian di Australia dan ingin membesarkan anak dan menemaninya. Faktanya, pihak keluarga ingin membesarkan dan mendisiplinkan anak ini serta melatihnya menjadi ahli waris yang berkualitas seperti Adinata. Namun, Adinata belum bisa mengatakan yang sebenarnya pada Cynthia Yandra. Cynthia Yandra tiba-tiba menjadi lebih bahagia saat mendengar Adinata berkata bahwa ibu Adinata membesarkan anak itu. Sebagai wanita normal, siapa yang mau membesarkan anak orang lain? Cynthia Yandra berkata dengan gembira, oh, ternyata bibinya ingin membesarkannya. Australia memiliki lingkungan yang baik dan kehidupan yang relatif nyaman. Sekarang masalah anak Adinata telah teratasi, Cynthia Yandra dapat berbicara dengan Adinata tentang mereka berdua. Cynthia Yandra tiba-tiba memegang tangan Adinata dan bertanya di bawah pengaruh anggur. Adinata, apa pendapatmu tentang apa yang aku katakan padamu di restoran hotpot tadi? Adinata tiba-tiba merasa tangannya sedikit panas dan dia sedikit bingung. Seperti apa rasanya? Cynthia Yandra juga sangat lugas, bukan gadis pemalu, dan bertanya langsung, bolehkah aku menjadi pacarmu? Saat ini, film The Great Gatsby kebetulan sedang diputar di layar TV 8K, memperlihatkan pemeran utama pria dan wanita sedang berciuman. Di dalam ruangan, suasana ambigu mencapai titik ekstrimnya. Adinata memandang Cynthia Yandra, dia mengenakan atasan Gucci hitam yang dia ganti setelah tiba di rumah. Dia takut hotpot yang dia makan sebelumnya akan terasa seperti hotpot dan mempengaruhi perasaan Adinata terhadapnya. Faktanya, setelah Adinata minum, dia mencium bau hotpot dan tidak bisa mencium baunya sama sekali. Tubuh bagian bawah kembali dipadukan dengan celana pendek berwarna merah, dan sekilas kaki ramping terlihat. Dia mengenakan sandal kristal Hermes yang harganya 5 digit, saat dia melihat ke bawah, kristalnya berkilau. Kakinya seputih dan selembut batu giok, dan kuku di kelima jari kakinya semuanya dicat dengan cat kuku merah yang sangat indah. Di antara jempol kaki dan jempol kaki ketiga, sandal kristal membentuk huruf H yang ikonik, yaitu logo Hermes. Temperamen Dewi Mulia Cynthia Yandra mungkin akan mengesankan banyak pria hanya dengan melihat kakinya, bukan?
Meskipun penampilan jelita sempurna, wajahnya paling mudah membuat bosan. Chintya Yandra berbeda, tidak hanya wajahnya yang cantik, tapi segala sesuatu mulai dari rambut hingga jari kakinya tampak memancarkan pesona. Sungguh menakjubkan, Adinata berkata diam-diam. Wanita luar biasa itu sebenarnya bertanya pada Adinata apakah dia bisa menjadi pacarnya. Adinata masih sedikit defensif di hatinya dan berkata, "Saudari Chintya, kamu adalah wanita paling sempurna yang pernah saya lihat. Kamu cantik, kaya, dengan sosok yang baik, temperamen yang mulia, dan karakter yang baik. Dan sekarang aku hanyalah orang yang tidak memiliki pekerjaan serius atau gelar sarjana. Aku tidak layak untukmu. Saudari Chintya, aku tahu kamu sangat baik padaku. Bimal, kamu membantuku keluar dari masalah. Setelah itu, kamu meminta seseorang mencari koneksi untuk membantuku. Jika seseorang ingin membalas dendam kepadaku, kamu harus memberitahu aku secepat mungkin. Saya sangat tersentuh dengan hal-hal ini dan menyimpannya dalam hati saya. Jika kamu kurang cantik, kurang kaya, dan sedikit lebih biasa, aku rasa aku akan bersedia menerimamu. Tapi, kamu baik sekali. Aku tahu dengan jelas bahwa ada banyak pria yang bernilai lebih dari 1 miliar, atau bahkan miliaran, atau lebih dari puluhan miliar yang mengejarmu. Bagaimana aku bisa rela membiarkanmu menjalani kehidupan biasa bersamaku? Dalam beberapa bulan terakhir, Adinata sering bertemu dengan pria yang mengejar Chintya Yandra saat berada di perusahaan dan berdiskusi bisnis. Kebanyakan dari mereka sudah sangat tua dan berpenampilan rata-rata, namun mereka semua sangat kaya. Ada juga banyak talenta muda dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta, ketampanan, dan masih sangat muda mengejar Chintya Yandra. Ada terlalu banyak pria yang bisa dipilih oleh Chintya Yandra, jadi tidak perlu memilih dirinya sendiri, pria yang diusir dari keluarga. Chintya Yandra memandang Adinata dan bertanya, apakah kamu menolakku karena kamu mengira aku sempurna? Adinata mengangguk. Kini Adinata memang merasa sedikit minder saat menghadapi Chintya Yandra. Meski masih menjadi tuan muda ketiga dari keluarga Brahma, kekayaannya seluruhnya diberikan oleh keluarganya, tidak seperti Chintya Yandra yang bekerja keras sendiri. Adinata dan Chintya Yandra masih belum berada pada level yang sama. Chintya Yandra tersenyum dan bertanya, apakah kamu ingin mengetahui kisahku? Apakah kamu ingin mengetahui asal-usulku dan keluargaku? Adinata mengangguk dengan penuh semangat. Meskipun Chintya Yandra telah berkecimpung dalam komunitas bisnis Aurous Hall selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu tentang situasi keluarga Chintya Yandra. Adinata juga sangat ingin tahu tentangnya dan ingin tahu apakah Chintya Yandra berasal dari keluarga papan atas seperti jelita. Chintya Yandra bangkit dari sofa, mematikan TV, berdiri di samping TV, menyalakan rokok, dan berbicara perlahan. Keluargaku bukan dari Aurous Halls. Aku dari Shenzhen di selatan. Nama asliku bukan Chintya Yandra, tapi Qin Sui. Adinata tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran teman-temannya di kawasan bisnis Aurous Halls tidak mengetahui asal-usulnya, ternyata dia berasal dari selatan. Kota Shenzhen juga merupakan kota tingkat pertama di Tiongkok, lebih berkembang daripada Aurous Halls dan lebih memperhatikan ekonomi komersial. Ada banyak perusahaan yang lebih terkenal daripada Aurous Halls, nomor 2 setelah Tianhai dan Jingcheng. Chintya Yandra melanjutkan, saya juga lahir di keluarga kaya. Keluarga kami berada di kota Shenzhen, sama seperti keluarga Wibisana saat ini di Aurous Halls. Keluarga Wibisana sekarang menjadi keluarga kelas 1 di Aurous Halls. Keluarga Chintya Yandra adalah keluarga kelas 1 di Shenzhen, dan kekuatan mereka mungkin tidak lebih rendah dari keluarga Wibisana. Selain itu, ini mungkin hanya perbandingan sederhana Chintya Yandra. Adinata telah lama melihat bahwa temperamen mulia Chintya Yandra memancarkan pesona unik dalam setiap gerakan yang dia lakukan, bahkan jika dia berjalan dengan sandal atau merokok. Ini jelas tidak seperti berasal dari keluarga biasa. Adinata memandang Chintya Yandra dan terus menunggu dia berkata. Chintya Yandra menghisap rokoknya dan berkata, ketika saya duduk di kelas 3 sekolah menengah pertama, ayah saya mengalami kecelakaan di luar negeri dan pergi. Saat aku duduk di bangku SMA, ibuku juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Nada suara Chintya Yandra tenang, dia tidak menitikkan air mata, dan dia bahkan tidak menunjukkan kesedihan di wajahnya. Tapi Adinata bisa merasakan sakitnya hati Chintya Yandra. Namun pertanyaannya adalah, sejak orang tua Chintya Yandra meninggal lebih dari 10 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa menjadi presiden? Bab 144. Adinata samar-samar merasa bahwa sesuatu yang tidak diketahui pasti telah terjadi pada Chintya Yandra setelah keluarganya mengalami perubahan. Kisah di sini pasti sangat berliku-liku bahkan tragis. Ketika Adinata siap untuk perlahan mendengarkan cerita yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Tanpa diduga, Chintya Yandra berkata langsung di kalimat berikutnya, ketika saya berumur 20 tahun, saya bekerja sebagai simpanan orang lain selama 3 tahun.
Kalimat ini tidak diragukan lagi menghantam Adinata seperti sebuah bom. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dia berpikir bahwa meskipun Chintya Yandra benar-benar punya cerita, dia akan menceritakan hasil akhirnya setelah menceritakan semuanya dalam pidato panjang. Ini adalah sesuatu yang sulit diucapkan oleh wanita manapun, tetapi Chintya Yandra sebenarnya mengatakannya seperti ini. Untuk sesaat, Adinata tertegun di sana, tidak tahu harus berkata apa. Air mata perlahan-lahan muncul di sudut mata Chintya Yandra, dan dia terus merokok dan berkata, "Tahun itu, nenek saya sakit dan tidak punya uang untuk operasi. Adik saya diintimidasi oleh teman-teman sekelasnya di sekolah. Saya juga dikejar oleh gangster dari sekolah lain. Dia pergi ke sekolah kami setiap hari untuk melecehkan dan memaksa saya untuk melakukannya. Dia, pacar. Saya berpikir untuk bunuh diri. Saya merasa tidak berguna. Kemudian seorang pria maju dan membantu saya menyelesaikan semuanya." Adinata juga mengambil cerutu dan mendengarkan ceritanya dengan tenang. "Laki-laki itu adalah teman ayahku. Putriku seumuran denganku. Saat ayahku masih hidup, dia sering datang ke rumah kami untuk minum. Saya selalu menganggapnya sebagai orang yang lebih tua. Saya pikir dia membantu saya karena dia merasa kasihan kepada saya, seorang junior. Tetapi hari itu di mobilnya, dia memegang tanganku dan bertanya apakah aku ingin mengikutinya, dan aku tahu dia menyukaiku. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama, tapi akhirnya setuju. Dia sangat kaya, dan dia sudah menjadi salah satu orang terkaya di kota Shenzhen saat itu. Saya ingin keluarga saya yang tersisa menjalani kehidupan seperti sebelumnya, dan saya juga ingin menjadi orang luar biasa seperti orang tua saya. Kemudian, saya putus sekolah dan mengikutinya setiap hari ke berbagai penjuru negara dan dunia, bertemu dengan berbagai orang di dunia bisnis dan belajar cara berbisnis." Ketika Adinata mendengar ini, dia akhirnya mengerti mengapa Chintya Yandra bisa memikat hati semua orang kaya di Aurous Halls. Ketika dia berumur 20 tahun, dia telah berurusan dengan orang-orang kaya ini, jadi dia secara alami tahu bagaimana mengendalikan mereka. Chintya Yandra melanjutkan, "Saya mengikutinya selama 3 tahun. Ketika saya berusia 23 tahun, saya meninggalkannya dan datang ke Aurous Hall sendirian. Selangkah demi selangkah, saya berkembang dari seorang sekretaris menjadi presiden sebuah perusahaan terbuka saat ini. Dalam 7 tahun terakhir, aku tidak bertemu pria itu lagi, dan aku tidak pernah jatuh cinta lagi dengan pria manapun. Apa kamu percaya?" Adinata menghela nafas, dia tiba-tiba tidak ingin merokok lagi dan memasukkan kembali cerutu itu ke dalam kotak cerutu. Dia mengambil rokok wanita Chintya Yandra dari meja kopi, mengeluarkan satu, dan menjawab, "Aku percaya." Chintya Yandra tidak perlu menipu Adinata, dan tidak perlu berpura-pura tidak bersalah di depan Adinata, dia bukanlah wanita seperti jelita. Jika demikian, maka dia tidak perlu memberitahu Adinata bahwa dia telah menjadi simpanan orang lain. Selain itu, sudah lama beredar rumor di kalangan bisnis Aurous Halls bahwa Chintya Yandra adalah wanita yang paling sulit dikejar di Aurous Halls, dan belum ada yang benar-benar menangkapnya. "Terima kasih." Chintya Yandra mengungkapkan rasa terima kasihnya, "Dengar. Apakah aku bukan lagi wanita yang sempurna? Tidak hanya itu, aku mungkin telah menjadi wanita yang kotor dan tercela di matamu. Kamu harus meremehkanku. Sekarang, giliranku yang tidak layak untukmu." Ketika Chintya Yandra mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya. Adinata terlihat sangat malu, Chintya Yandra sangat baik padanya, dan Adinata tidak akan pernah meremehkannya karena kejadian ini. Adinata juga bangkit dari sofa, berjalan menuju Chintya Yandra, dan berkata, "Chintya, aku tidak meremehkanmu, kamu juga dipaksa oleh kehidupan. Aku tahu kamu wanita yang ambisius, tapi setelah orang tuamu pergi, kamu tidak punya siapapun yang bisa diandalkan. Dalam masyarakat saat ini, sangat sulit bagi seorang wanita untuk mencapai karir yang hebat. Berapa banyak orang yang melakukan hal-hal tidak bermoral demi uang. Demi mencapai hal-hal besar, pria rela meninggalkan teman, pasangan, bahkan melakukan hal-hal yang haram. Seorang wanita tanpa uang dan latar belakang ingin mendapatkan 10 miliar? Itu terlalu sulit." Adinata mengambil tisu dan menyeka air mata yang tertinggal di pipi mulusnya. Adinata tidak ingin membicarakan kesedihannya lagi dan bertanya, "Chintya, kamu mulai terjun ke masyarakat ketika kamu berumur 20 tahun, dan yang kamu lihat hanyalah orang-orang kelas atas. Dalam 10 tahun terakhir, kamu seharusnya bertemu banyak talenta muda yang luar biasa. Aku lebih muda darimu, dan aku belum mencapai banyak hal. Paling-paling, kondisi keluargaku lebih baik, tapi itu dulu. Kenapa kamu menyukaiku?" Adinata sangat penasaran, apa yang disukai Chintya Yandra dari dia? Jika sebelumnya, ketika Adinata menjadi presiden perusahaan berkah paja, dia akan tetap mengerti. Bagaimanapun, Chintya Yandra adalah bawahannya saat itu, dan bawahannya selalu mengagumi dan menghargai atasannya. Wanita menyukai pria yang bisa mengendalikannya.
Tapi sekarang Adinata bukan apa-apa, apakah karena Adinata tampan? Ini bahkan lebih konyol lagi, penampilan seorang pria adalah hal yang paling diabaikan oleh seorang wanita berusia 30 tahun. Chintya Yandra memang seorang wanita yang memiliki persyaratan untuk penampilan pasangannya, namun tidak mungkin untuk mengutamakan hal ini. Chintya Yandra memandang Adinata, kabut di matanya sepertinya menghilang seketika, dan ada sedikit kasih sayang yang hangat di matanya. Sebenarnya, saat pertama kali bertemu denganmu, kupikir kamu sangat berbeda. Apakah kamu masih ingat? Di pesta ulang tahun Nenek Jelita, semua orang yang berbisnis di Aurous Halls ingin menghentikan pelarianmu. Saat itu, aku merasa kamu, seorang anak kecil, sangat menyedihkan. Kamu sama sepertiku 10 tahun yang lalu, kesepian dan tidak berdaya. Adinata tersenyum, jadi, pada saat itu, semua tamu melarang saya, dan hanya Anda yang bersedia memberi saya kesempatan? Chintya Yandra tersenyum dan mengangguk, saya mendengar bahwa Mahardika Wibisana mengirim preman profesional untuk menemukan Anda, tetapi Anda dikalahkan. Pada saat itu, aku tahu bahwa kamu tidak bisa menjadi menantu yang tidak berguna seperti yang semua orang memanggilmu. Tidak berguna tidak berarti apa-apa, dan kamu, setidaknya dalam pertempuran, berhasil. Adinata merasa malu dan berkata, saya hanya tahu cara bertarung. Bagaimana ini bisa disebut sukses? Chintya Yandra menggelengkan kepalanya, setelah saya berusia 20 tahun, saya juga belajar taekwondo. Saya tahu bahwa jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan baik, Anda harus berusaha keras. Keringat dan ketekunan bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Aku tahu karena kamu bisa mengalahkan petarung profesional, kamu pasti sudah berlatih keras. Karena kamu bisa tekun dan melakukan satu hal dengan baik, maka kamu pastinya bukan orang yang sia-sia, tapi orang yang sangat baik. Adinata memperhatikan Chintya Yandra secara khusus, memang Adinata telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Setelah itu, saya berangkat ke Amerika untuk berlatih bersama atlet profesional dan berpengalaman di medan perang, entah berapa banyak keringat bahkan darah yang saya tumpahkan untuk mencapai kekuatan yang saya miliki saat ini. Apakah ini sebabnya kamu jatuh cinta padaku? Adinata bertanya. Chintya Yandra tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bab 145. Chintya Yandra berkata, Anda benar-benar membuat saya mengagumi Anda ketika saya melihat Anda di kantor presiden. Saya benar-benar terkejut saat itu karena saya berjanji kepada keluarga Wibisana bahwa saya akan menghentikan pelarian Anda. Fakta bahwa Anda bisa mendarat di Huasheng sebagai presiden membuktikan bahwa Anda mungkin lebih kuat dari siapapun yang saya kenal. Tetapi saya telah menyinggung Anda terlepas dari hidup dan mati. Jika Anda membalas saya, maka 7 tahun kerja keras saya di Aurous Halls, Chintya Yandra, akan sia-sia. Namun, Anda tidak membalas saya dan mengizinkan saya terus menjadi wakil presiden perusahaan berkah pajak. Pikiran, kemurahan hati, dan gayamu adalah hal-hal yang belum pernah kulihat pada pria lain. Sejak saat itu, aku mulai sedikit menyukaimu. Wanita memang mudah tergerak, apalagi jika berhadapan dengan pria yang lebih kuat dari dirinya. Adinata menggoda, kupikir kamu jatuh cinta padaku saat aku menarik telingamu. Di pesta ulang tahun Nyonya Wibisana hari itu, Chintya Yandra memiliki aura yang kuat dan bersikeras memaksa Adinata mengulangi apa yang dia katakan. Adinata mengira dia tuli, meraih telinga Chintya Yandra, dan mengatakannya lagi di telinganya. Chintya Yandra minum banyak anggur, wajahnya sedikit merah, dan sekarang dia menjadi lebih malu. Saya belum pernah disentuh oleh seorang pria selama 7 tahun. Anda datang dan menggaruk telinga saya, di depan begitu banyak orang. Saya malu dan marah pada saat itu. Karena marah, saya setuju dengan Nyonya Wibisana untuk menghentikan pelarianmu. Saya telah berjalan di atas es tipis di Aurous Hall selama 7 tahun terakhir, dan saya tidak akan pernah menyinggung siapapun dengan mudah. Adinata juga tertawa saat memikirkan kejadian hari itu, dia juga melihat kecantikan Chintya Yandra, jadi dia meraih telinganya. Lalu apa? Adinata ingin mendengar Chintya Yandra terus berbicara. Chintya Yandra berkata, saya akui bahwa saya menyukai Anda pada saat itu, sebagian karena identitas keluarga Anda yang misterius. Saya sangat ingin menjadi pacar Anda, dan saya ingin melihat betapa kuatnya keluarga Anda. Tapi setelah mendengarmu memainkan dan menyanyikan lagu itu di konser, aku benar-benar terpesona padamu. Adinata sedikit terkejut, saat itu aku menyanyikan 1000 alasan menyedihkan. Saat itu, Adinata menyanyikan lagu ini untuk Jelita. Di atas panggung, Adinata bermain dan bernyanyi sendiri. Dia benar-benar terlihat seperti seorang bintang. Banyak gadis yang bersorak dan berteriak. Bahkan setelah mendengar ini, Jelita mau tidak mau membuang Cakravat, yang baru saja berhasil melamar, dan berlari keluar lagi untuk mengucapkan kata-kata cinta kepada Adinata. Adinata akhirnya mengerti apa yang disukai Chintya Yandra dari dirinya, tidak hanya penampilannya, bakat dan latar belakang keluarganya,
tetapi juga cintanya yang dalam pada Jelita. Kasih sayang yang mendalam ini menyentuh Chintya Yandra dan membuatnya merasa bahwa Adinata adalah orang yang sangat emosional dan pria dengan perasaan yang mendalam. Selain itu, Adinata kemudian memberi Chintya Yandra tas senilai 600.000 yuan dan mengangkatnya menjadi presiden perusahaan Berkah Paja, membantunya memenuhi keinginannya selama beberapa tahun. Apa alasan Chintya Yandra tidak menyukai Adinata? Saat ini, Adinata tidak lagi meragukan bahwa Chintya Yandra menyukai keasliannya. Tidak seperti Maktika, dia tidak mendekati Adinata secara khusus karena dia curiga Adinata berpura-pura diusir dari keluarga. Yang dia suka adalah Adinata, dan itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia tuan muda dari keluarga Brahma. Chintya Yandra menundukkan kepalanya sedikit, saya tahu, saya tidak secantik Jelita, dan saya tidak semuda Jelita. Anda pasti mengira saya sudah tua, dan Anda juga pasti tidak suka kalau saya disimpan oleh seseorang selama 3 tahun. Aku minta maaf. Seharusnya aku tidak melebih-lebihkan kemampuanku untuk mengaku padamu. Aku minta maaf jika sudah membuatmu sakit. Ayo kita minum dan anggap saja aku tidak bilang apa-apa tadi, oke? Chintya Yandra mengambil gelas anggur merah dan bersiap menuangkan lebih banyak anggur kepada Adinata. Namun, Adinata meraih pergelangan tangan Chintya Yandra dan menariknya ke depannya, keduanya bertatap muka, sangat dekat satu sama lain. Adinata berkata, Chintya, aku ingin memberitahumu bahwa menurutku kamu tidak tua, dan aku tidak peduli dengan masa lalumu. Juga, kamu 1000 kali lebih baik dari Jelita. 10.000 kali, dialah orangnya. Adinata ingin mengatakan bahwa Jelita adalah wanita yang membuatnya jijik, dan Chintya Yandra hanya memberinya perasaan yang menyentuh, menyegarkan, dan menyegarkan. Namun, Chintya Yandra tidak memberi Adinata kesempatan ini dan langsung mencium Adinata. Keduanya banyak minum wine, dan wine putih dicampur dengan wine merah. Selain itu, mereka berdua saling mencintai. Untuk sepasang orang dewasa, pria tampan dan wanita cantik, keduanya lajang, kemungkinan tidak terjadi apa-apa hampir sama dengan memenangkan lotre. Pada jam 2 pagi, Adinata berdiri di depan jendela kamar tidur Chintya Yandra, memandangi malam. Chintya Yandra mengenakan kemeja Adinata dan memeluk Adinata dari belakang. Chintya Yandra menempelkan wajahnya yang cantik ke arah Adinata dan berkata dengan lembut, sudah 7 tahun sejak aku meninggalkan pria itu. Aku tidak pernah jatuh cinta lagi. Kupikir aku tidak akan pernah menjadi seperti orang biasa lagi. Aku jatuh cinta sampai aku bertemu denganmu, terima kasih, Adinata. Adinata berbalik dan melihat profil Chintya Yandra. Dia sekarang adalah wanita Adinata, dan Adinata semakin mencintai Chintya Yandra. Chintya Yandra benar-benar wanita terkemuka, beberapa tahun lebih tua dari Jelita bukanlah suatu kekurangan sama sekali, tetapi sebuah kelebihan dan pesona. Chintya Yandra adalah wanita paling cocok untuk Adinata. Tidak peduli kepribadian, aura, atau pandangan hidup, semuanya sama saja. Adinata telah memutuskan untuk mencintai Chintya Yandra, tapi dia masih harus menyembunyikan pengalaman hidupnya untuk saat ini. Mungkin melakukan ini tidak adil bagi Chintya Yandra. Namun, dia tidak ingin disakiti lagi seperti saat pernikahannya dengan Jelita. Pada pukul 6 pagi, nada dering ponsel Chintya Yandra membangunkan 2 orang yang sedang tidur nyenyak. Adinata membuka matanya dengan susah payah. Mereka pergi tidur hampir jam 5. Mereka tidur kurang dari 1 jam dan mereka tidak cukup tidur sama sekali. Chintya Yandra perlahan membuka matanya dan melihat Adinata dibangunkan oleh nada dering ponselnya. Dia segera mengambil telepon dan menutup telepon. Maaf, Adinata, aku tidak punya kebiasaan mematikan senyum. Apakah aku mengganggumu? Chintya Yandra memandang Adinata dengan nada meminta maaf. Adinata memandangi wajah Chintya Yandra, yang cantik meski tanpa riasan, dan tidak terlihat tua sama sekali, dan berkata sambil tersenyum. Aku laki-lakimu, namun kamu sangat sopan padaku. Chintya Yandra tersenyum bahagia, kalau begitu bolehkah aku memanggilmu sayang? Adinata menggelengkan kepalanya, jangan panggil aku sayang, panggil saja aku suami. Aku benci itu. Chintya Yandra dengan ringan meninju Adinata. Tidak ada yang menyangka bahwa CEO cantik dengan aura yang kuat akan berubah menjadi gadis kecil yang lembut di depan Adinata. Meskipun dia pemalu, Chintya Yandra masih memanggil Adinata dengan lembut di telinganya. Suamiku. Adinata tersenyum dan bertanya, siapa yang menelepon? Chintya Yandra berkata, itu Lauyu. Lauyu adalah eksekutif senior perusahaan Berkah Paja, dan Adinata juga mengenalnya, dia sekarang juga menjadi wakil presiden baru perusahaan Berkah Paja. Adinata sedikit khawatir, dia tahu bahwa Lauyu tidak akan berinisiatif menelepon orang kecuali ada sesuatu yang mendesak. Chintya, Lauyu meneleponmu pagi-pagi sekali. Kurasa sesuatu mungkin telah terjadi pada perusahaan. Tolong telepon kembali secepatnya. Bab 146. Chintya Yandra mengangguk, segera menelepon kembali, dan menyalakan speaker ponsel di depan Adinata.
Dia tahu bahwa pernikahan terakhir Adinata gagal karena penipuan dan pengkhianatan istrinya. Umumnya pria yang pernah disakiti dengan cara seperti ini akan mudah curiga terhadap calon pasangannya. Chintya Yandra menyalakan speaker ponsel karena dia ingin Adinata tahu bahwa dia tidak punya rahasia, dia bisa melakukan panggilan apapun di depannya dan tidak akan pernah berbohong padanya. Adinata dapat melihat tujuan Chintya Yandra melakukan ini, dan dia lebih menghargai pacar yang jujur ini. "Hei, Lauyu, kenapa kamu meneleponku sepagi ini?" kata Chintya Yandra ke gagang telepon. "Oh, sesuatu telah terjadi, Tuan Yandra." Lauyu di sisi lain telepon tampak sangat cemas. Chintya Yandra dan Adinata saling memandang dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Lauyu berkata, "Berita saat ini penuh dengan berita negatif tentang Anda. Dikatakan bahwa Chintya Yandra, presiden perusahaan Berkah Pajak, adalah seorang sosialita terkenal di Aurous Halls dan berselingkuh dengan banyak CEO yang memiliki istri. Ada juga banyak gambar terlampir, yang begitu jelas dan nyata sehingga semuanya menjadi tren di Weibo. Oh, kurasa harga saham kita di Huasheng akan turun saat pasar segera dibuka." Dampak kehidupan pribadi presiden sebuah emiten terhadap harga saham tidak bisa diabaikan. Banyak kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya, dan selama kejadian tersebut terjadi, harga saham akan turun setidaknya 5%. Adinata mengerutkan kening, segera mengeluarkan ponselnya, masuk ke Weibo, dan menemukan bahwa di daftar pencarian terpopuler, memang ada topik, presiden cantik dari perusahaan Berkah Pajak memiliki kehidupan pribadi yang tidak pantas. Adinata merasa sangat kesal saat melihat kalimat ini, karena sekarang Chintya Yandra adalah wanitanya. Namun, dia difitnah bahwa dia memiliki masalah dalam kehidupan pribadinya, dan bahkan menjadi trending topik pencarian, membuat orang-orang di seluruh negeri salah mengira bahwa itu masalahnya. Setelah mengklik dan melihat-lihat, di Weibo yang populer memang banyak terdapat foto Chintya Yandra sedang mengobrol dan tertawa dengan beberapa bos Aurous Halls, yang terlihat sangat ambigu. Sial, foto-foto ini telah dimanipulasi. Saya bertemu bos-bos ini di tempat umum, dan ada orang lain di sekitar saya. Chintya Yandra melihat foto itu dan segera menyadari bahwa dia telah diserang dengan jahat. Lauyu berkata, "Tuan Yandra, harap segera datang ke perusahaan. Kami akan segera mengadakan rapat dewan untuk membahas masalah ini." Chintya Yandra berkata, "Baiklah, saya akan segera pergi ke sana." Setelah menutup telepon, Adinata memegang tangan Chintya Yandra dan berkata, "Maaf, Chintya, Yuze Ains mungkin yang melakukan ini." Chintya Yandra selalu sempurna dan tidak akan menyinggung siapapun. Adinata tahu tanpa menebak bahwa Yuze Ains pasti terus ingin menyerang perusahaan Berkah Pajak, jadi dia menggunakan metode tercela seperti itu. Adinata merasa sangat bersalah karena Yuze Ains menyerang Chintya Yandra untuk membalas dendam pada Adinata. Chintya Yandra tersenyum dan berkata, "Karena aku sudah menjadi wanitamu, jangan minta maaf padaku. Bagaimanapun, saya, Chintya Yandra, duduk tegak dan tidak memiliki pengaruh di tangan mereka. Saya tidak takut mereka memfitnah saya." Adinata mengangguk, dia tahu bahwa dengan kemampuan Chintya Yandra, dia akan mampu menangani masalah ini dengan baik. "Cepat pergi ke perusahaan, apakah kamu ingin aku mengantarmu?" Adinata bertanya. Chintya Yandra menggelengkan kepalanya, "Kamu lelah sepanjang malam, jadi istirahatlah di rumah. Namun, aku ingin sarapan bersamamu sebelum pergi." "Sudah sarapan? Bukankah Lauyu bilang akan ada rapat dewan segera?" Adinata ingat bahwa Chintya Yandra selalu bekerja dengan penuh semangat dan tegas, dan terkadang tidak apa-apa jika dia tidak makan sepanjang hari. Mengapa dia begitu rakus untuk sarapan sekarang? Chintya Yandra sedikit malu dan berkata langsung, "Apakah Anda pernah tinggal di luar negeri? Anda harus mengerti maksud saya." Melihat ekspresi malu Chintya Yandra, Adinata tiba-tiba menyadari, "Oh, saya mengerti, mari kita sarapan bersama, dan kamu bisa pergi setelah makan." Hal ini melibatkan tradisi yang berbeda di dalam dan luar negeri. Pasangan rumah tangga pertama-tama jatuh cinta dan kemudian tidur bersama, mereka berbicara lama, makan berkali-kali, menonton film yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian tidur bersama. Di luar negeri justru sebaliknya, kalau mau tidur dulu, setelah tidur, mau jatuh cinta atau tidak, itu soal lain. Begitu mereka memutuskan untuk benar-benar memperlakukan satu sama lain sebagai pacar, mereka akan sarapan bersama, yang artinya mereka bersama. Oleh karena itu, sarapan ini sangat penting bagi Adinata dan Chintya Yandra. Jika dia memakannya, Chintya Yandra akan merasa lebih nyaman. Jika dia tidak makan, Chintya Yandra mungkin mengira keduanya hanya melakukan one night stand tadi malam. Adinata juga sangat ingin Chintya Yandra menjadi pacarnya, bukan hanya untuk bersenang-senang, jadi dia rela sarapan bersamanya. "Aku akan melakukannya untukmu. Aku sudah menjadi suami yang tinggal di rumah selama 3 tahun terakhir," kata Adinata sambil tersenyum.
Namun, ketika mereka sampai di dapur, Cynthia Yandra lah yang pertama memimpin. "Saya bukan putri kecil seperti jelita. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memanjakan saya atau memasak untuk saya. Aku akan membuatkan sarapan ini." Cynthia Yandra membuat burrito daging sapi, kentang goreng dan tomat, dan 2 gelas susu. "Aku sedang terburu-buru hari ini, jadi aku hanya membuat beberapa hal, dan kamu bisa menyelesaikannya. Aku akan membuatkan sesuatu yang lebih penting untukmu besok." Cynthia Yandra selesai sarapan, mandi, merias wajah tipis, dan tersenyum manis pada Adinata. Adinata merasa saat ini, dia akan mati karena kebahagiaan. "Aku punya pacar cantik seperti Dewi yang bahkan memasakkan sarapan untukku. Dia adalah presiden sebuah perusahaan terdaftar. Sebagai perbandingan, jelita sebenarnya berjarak ribuan mil." Cynthia Yandra mengambil beberapa gigitan, menjalani upacara dengan Adinata untuk mengkonfirmasi hubungan mereka, dan kemudian dengan gembira berdiri dan bersiap untuk pergi. "Aku akan memberimu kuncinya. Aku akan segera mengirimimu," kata Sandi di WeChat. "Kamu bisa memindahkan barang-barangmu kepadaku dan tinggal bersamaku." Cynthia Yandra menyerahkan kunci kamar di sini kepada Adinata. Adinata merasa bahwa dia benar-benar belum selesai menjadi menantu. Dia pernah tinggal di rumah jelita sebelumnya, dan sekarang dia akan tinggal di rumah Cynthia Yandra lagi. "Bagus." Adinata mengambil kunci dan tiba-tiba mengingatkan, "Jangan lupa membeli uting." Cynthia Yandra adalah seorang wanita yang memiliki kehidupan pribadi yang sangat ketat. Dia tidak memiliki hal-hal yang berantakan di rumah, jadi dia hanya bisa menebusnya setelahnya. Cynthia Yandra memikirkan apa yang terjadi tadi malam, dengan senyum bahagia di wajahnya. "Saya tahu, sampai jumpa." Cynthia Yandra berinisiatif mencium Adinata, lalu pergi dengan gembira. Begitu dia turun dan masuk ke Porsche-nya, Cynthia Yandra merasa sangat bahagia. "Sudah 7 tahun, dan aku akhirnya keluar. Aku, Cynthia Yandra, akhirnya jatuh cinta. Aku punya pacar." Cynthia Yandra merasa sangat senang bisa bersama Adinata. Bahkan jika Adinata sekarang dikeluarkan dari keluarga, hanya dengan melihat Adinata sendiri, penampilan, bakat, kebugaran fisik, pengetahuan, selera, percakapan, dan karakternya semuanya adalah yang terbaik. Dia jelas layak untuk Cynthia Yandra. Cynthia Yandra menyalakan mobil dan menyalakan radio. Saluran radio yang sering dia dengarkan memutar lagu musik elektronik Inggris. Kimak kadang-kadang. Nada lompatnya sesuai dengan suasana hati Cynthia Yandra saat ini. Wanita ini, yang saat ini masuk dalam daftar pencarian terpopuler di Weibo, disebut sebagai pelacur dan rubah betina oleh banyak netizen dan troll. Dia mengemudi dengan gembira tanpa menganggapnya serius sama sekali. Jalan di depannya sulit dan berbahaya, tapi dia tahu bahwa Adinata akan menemaninya melewatinya. Bab 147. Cynthia Yandra dengan senang hati berkendara sampai ke tempat parkir perusahaan. "Baru setelah saya naik lift ke lantai perusahaan dan keluar dari lift, saya menahan senyum bahagia saya." Keluar dari lift, Cynthia Yandra berubah menjadi CEO wanita yang dingin lagi, dengan ekspresi serius di wajahnya. "Tuan Yandra, Anda di sini. Tuan Yu dan yang lainnya sedang menunggu Anda di ruang konferensi." Zeni Rong juga datang lebih awal, dan ketika dia melihat Cynthia Yandra, dia dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Cynthia Yandra terus berjalan cepat dan berkata, "Ya, saya tahu. Buatkan saya secangkir kopi dan kirimkan." "Ya, Tuan Yandra." Cynthia Yandra dengan cepat datang ke ruang konferensi, membuka pintu ruang konferensi, dan masuk. Para eksekutif senior perusahaan berkah pajak tiba, dan ketika mereka melihat Cynthia Yandra, mereka semua berdiri. "Tuan Yandra! Tuan Yandra!" Aura Cynthia Yandra sangat kuat, seorang wanita yang membuat semua pria sujud. Cynthia Yandra mengangguk satu persatu dan melihat beberapa orang, termasuk Lau Yu, sedang merokok, dan berkata, "Matikan rokoknya dan biarkan pertemuan resmi dimulai." Setelah itu, Cynthia Yandra duduk di kursi presiden. Lau Yu mematikan rokoknya dan berkata dengan cemas, "Tuan Yandra, apakah Anda sudah membaca konten di Weibo?" Cynthia Yandra menjawab, "Melihatnya, foto-foto itu sengaja dipotong oleh orang lain. Hanya menyisakan saya dan laki-laki lain, dan beberapa di antaranya adalah komposit. Saya dapat memberikan foto asli dan menjelaskan masalah ini kepada publik." Lau Yu berkata, "Tuan Yandra membuat masalah ini terlalu sederhana, bukan?" Cynthia Yandra berkata dengan marah, "Apa? Apakah menurut Anda rumor itu benar? Apakah menurut Anda saya benar-benar tidur dengan bos-bos itu?" Lau Yu berkata dengan cepat, Tidak, tentu saja kami mengetahui karakter Tuan Yandra dengan baik. Para bos itu memberi Anda villa dan ingin mengejar Anda, tetapi Anda tidak menerimanya. Saya juga pernah mendengarnya. Tapi inti masalahnya bukan ini. Ini jelas disebabkan oleh keluarga Ains. Saya menerima kabar bahwa keluarga Ains ingin membalas dendam kepada Anda karena Anda berulang kali ikut campur dan membantu Adinata.
Pada saat ini, eksekutif senior lainnya juga angkat bicara. Ya, Tuan Yandra, Tuan Brahma adalah musuh keluarga Ains. Mereka pasti tidak akan senang jika Anda begitu dekat dengan Tuan Brahma. Ya, meskipun skandal foto kali ini dapat dijelaskan dengan jelas, tidak ada jaminan bahwa keluarga Ains tidak akan menyerang Anda dan kami Huasheng dengan cara lain. Cynthia Yandra tidak bisa berkata-kata, dia tahu bahwa Yuzi Ains berpikiran sempit dan sangat pendendam. Jika dia ingin menyerang dirinya sendiri, dia pasti memiliki cara yang tidak ada habisnya. Lalu apa maksudmu? Cynthia Yandra menyilangkan tangannya dan bertanya pada semua orang. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa rapat dewan ini telah direncanakan oleh beberapa dari mereka. Lao Yu berkata, Tuan Yandra, kami di Huasheng tidak boleh menyinggung keluarga Ains di Tianhai, jadi saya berharap Tuan Yandra dapat menjaga jarak dari Adinata. Lebih dari itu, untuk menunjukkan kepada keluarga Ains bahwa Anda dan Adinata tidak ada hubungannya lagi, saya harap Anda dapat mengeluarkan pernyataan untuk mengkritik Adinata. Bash Adinata, kenapa kamu mengkritiknya? Cynthia Yandra segera menjadi serius. Lao Yu menyerahkan barang-barang di atas meja kepada Cynthia Yandra. Setelah Cynthia Yandra mengambilnya, dia mulai memeriksanya. Semuanya adalah kejahatan Adinata. Ini berbicara tentang bagaimana Adinata menghabiskan uang secara sewenang-wenang, memanfaatkan celah hukum, dan bahkan memalsukan kehidupan pribadi Adinata yang korup ketika dia berada di Washington. Adinata dan sekretarisnya Zeni Rong sedang main-main di kantor. Bajingan apa yang menulis ini? Cynthia Yandra sangat marah sehingga dia langsung merobek dokumen itu dan membuangnya. Tepat pada saat ini, Zeni Rong membuat kopi dan membawanya ke Cynthia Yandra. Setelah dia membawakan kopinya, dia segera berlutut dan mengambil kontrak robek Cynthia Yandra untuk membacanya. Melihat ada sesuatu pada dirinya di dalamnya, dia segera berdiri dan berkata, Bos, Tuan Brahma dan saya tidak bersalah. Tuan Brahma tidak pernah melakukan hal itu terhadap saya. Lao Yu memelototi Zeni Rong, kamu keluar dulu, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Cynthia Yandra juga mengedipkan mata pada Zeni Rong dan memintanya pergi lebih dulu. Setelah Zeni Rong pergi, Cynthia Yandra memarahi Lao Yu. Lao Yu, bagaimana kamu bisa menulis tentang kasus yang tidak tahu malu seperti itu? Tuan Brahma sebelumnya baik kepada kalian semua, kan? Mengapa kamu begitu memfitnahnya? Sebelum Lao Yu dapat berbicara, orang lain telah berbicara mewakilinya. Tuan Yandra dan Tuan Yu juga mempertimbangkan kepentingan pemegang saham kami. Hanya dengan menarik garis yang jelas dengan Adinata barulah keluarga Ains akan menyelamatkan kami. Ya, Tuan Yandra, lakukan saja. Bagaimanapun, Adinata tidak memiliki latar belakang sekarang. Jika Anda memfitnahnya, dia tidak akan berani melakukan apapun. Cynthia Yandra membanting meja dengan marah, berdiri dan berkata, dengar, aku tidak bisa memfitnah Adinata, dan aku tidak akan menarik garis yang jelas dengannya. Karena Adinata adalah pacarku. Kalimat ini mengejutkan seluruh eksekutif senior perusahaan. Apa katamu? Adinata adalah pacarmu? Cynthia, tolong berhenti membuat masalah. Aku sudah mengenalmu sejak tahun pertama kamu datang ke Aurus Halls. Kamu belum pernah jatuh cinta selama 7 tahun terakhir. Mengapa kamu memilih orang miskin? Di dalam perusahaan, banyak sekali orang yang menyukai Cynthia Yandra. Bahkan banyak pejabat tinggi yang rela bekerja di Huasheng hanya untuk mengejar Cynthia Yandra. Mereka merasa bahwa mereka yang dekat dengan air, yang pertama datang lebih dulu, akan memiliki peluang jika berada di perusahaan yang sama dengan Cynthia Yandra. Oleh karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Cynthia Yandra punya pacar, mereka sangat bersemangat. Cynthia Yandra memandang semua orang dan berkata, saya tidak bercanda, kita sudah tidur bersama. Pukulan kritis lainnya, para eksekutif senior yang diam-diam jatuh cinta pada Cynthia Yandra atau secara terbuka mencintai Cynthia Yandra semuanya sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Melihat keindahan seperti itu, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Dewi yang begitu sempurna dirusak oleh seorang anak laki-laki malang. Seorang pria parubaya yang telah mengejar Cynthia Yandra selama 3 tahun tiba-tiba membanting meja dan berteriak. Cynthia Yandra, kamu hanya main-main. Kamu tahu bahwa Adinata adalah musuh keluarga Ains, tetapi kamu tidak menjaga jarak darinya, namun kamu tetap tidur dengannya. Di mana Anda menempatkan kepentingan kami sebagai pemegang saham? Iya, hubungan asmaramu bukan urusanmu sendiri, itu terkait dengan kepentingan kita. Putuskan dia atau mundur sebagai presiden. Semua orang menyerang Cynthia Yandra. Cynthia Yandra menggigit bibirnya. Dia sangat tidak rela. Dia akhirnya menjadi presiden sebuah perusahaan terdaftar dan dia tidak akan pernah melepaskan posisinya begitu saja. Saya ditunjuk oleh Tuan Fad, yang merupakan pemegang saham terbesar Huasheng. Kecuali dia angkat bicara, tidak ada yang bisa mengeluarkan saya dari posisi presiden. Bahkan tidak ada yang bisa memikirkan saya dan saya. Siapa yang akan tidur? Cynthia Yandra sangat marah sehingga dia menjatuhkan cangkir kopi tanpa menyesapnya, lalu berjalan keluar dari ruang konferensi.
Panggil Tuan Fad. Biarkan Tuan Fad menghentikan wanita gila ini. Sial, dia bertahan seperti batu giok selama 7 tahun, tapi dia mendapat keuntungan dibandingkan Adinata. Keluargaku juga punya perusahaan terdaftar. Jika bukan karena mengejar Cynthia Yandra, aku akan tinggal di Huasheng selama 3 tahun. Menurutku, Cynthia Yandra menyebalkan. Dia mungkin memilih Adinata karena kekuatan fisiknya yang bagus. Adinata adalah pria cantik yang dia pelihara. Wanita jalang mirip serigala berusia 30-an. Orang seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi presiden Huasheng kita. Di ruang konferensi, pelecehan yang ditujukan pada Cynthia Yandra terus berlanjut. Bab 148. Para pemimpin senior dalam perusahaan Berkah Paja adalah orang-orang yang berkepentingan atau seperti Cynthia Yandra. Mereka tidak mengizinkan Cynthia Yandra bertindak begitu ceroboh, dan mereka harus memisahkan dia dan Adinata. Jadi, mereka secara kolektif melaporkan masalah ini ke Butler Leon. Tidak lama kemudian, Adinata baru saja datang ke Express Hotel untuk mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk pindah ke rumah pacarnya Cynthia Yandra malam ini. Lalu saya menerima telepon dari Butler Leon. Adinata mengerutkan kening. Dia mengatakan bahwa bahkan setelah menceraikan Jelita, Adinata masih berharap untuk hidup normal. Jika tidak terjadi apa-apa, jangan ganggu dia. Tampaknya Butler Leon memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepada Adinata. Ada apa? Adinata menjawab telepon. Butler Leon berkata, Tuan Muda Ketiga, para pemegang saham perusahaan Berkah Paja secara kolektif memaksa Cynthia Yandra untuk memutuskan hubungan dengan Anda atau mundur sebagai presiden. Mereka juga mengatakan bahwa Cynthia Yandra adalah pacarmu sekarang. Apakah itu benar? Adinata mengangguk. Ya, jangan beritahu kakek apa yang terjadi tadi malam. Ya Tuan. Mengenai hubungan Adinata, Butler Leon, seorang pelayan, tidak berani mengatakan apapun dan terus bertanya. Lalu bagaimana aku harus menangani masalah ini? Haruskah aku berpihak pada Cynthia Yandra dan membungkam para pemegang saham ini? Adinata berpikir sejenak, jika Butler Leon melakukan ini, Yuze Ains pasti akan terus menyerang perusahaan Berkah Paja sampai Huasheng bangkrut. Dalam hal ini, banyak orang di Huasheng akan menderita kerugian besar, dan cepat atau lambat Cynthia Yandra juga akan sial. Di sisi lain, Adinata juga ingin tahu apa yang akan dipilih Cynthia Yandra. Lakukan saja apa yang dikatakan pemegang saham, perintah Adinata. Faktanya, Huasheng tidak perlu diselamatkan sekarang. Setelah sekian lama mengecam Yuze Ains, reputasinya telah lama rusak, dan grup itu sendiri tidak memiliki banyak daya saing. Bahkan jika Cynthia Yandra terus menjabat sebagai presiden, dia tidak akan bertahan lama di sana. Ya, setelah Butler Leon menutup telepon, dia segera menelepon Cynthia Yandra. Tuan Fad, Tuan Yandra. Tidak, panggil saja aku Xiao Qin. Xiao Qin, Xiao Yu dan yang lainnya menelepon saya untuk melaporkan situasi di perusahaan. Saya mendengar bahwa keluarga Ains menyerang Huasheng karena hubungan Anda dengan Adinata. Ya, aku dengar kamu sekarang adalah pacar Adinata. Apa menurutmu bohong jika Adinata diusir dari keluarga? Sebagai pengurus rumah tangga keluarga Brahma selama beberapa dekade, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa Adinata memang kamu telah dikeluarkan dari keluarga, dan Anda tidak akan pernah diizinkan masuk ke Inggris. Jika Anda melakukannya karena status Adinata sebagai tuan muda yang kaya, angan-angan ini salah. Butler Leon mengatakan ini karena dia ingin menguji Cynthia Yandra. Bagaimanapun, Adinata telah menderita kerugian dari seorang wanita dalam hal ini. Cynthia Yandra berkata dengan cepat, Tuan Fad, saya tidak peduli apakah dia tuan muda yang kaya atau tidak. Yang saya suka adalah dia. Apakah dia orang kaya atau pengemis, itu tidak mempengaruhi dia untuk menjadi pacar saya. Butler Leon, yang berada di Inggris, memiliki senyum bahagia di wajahnya, bersyukur Tuan Muda Ketiga akhirnya menemukan pasangan yang baik. Butler Leon berkata, Xiao Qin, aku sangat mengagumimu. Tidak banyak wanita sepertimu yang tersisa. Namun, kenyataannya sangat kejam, dan saya tidak ingin kehilangan kepentingan saya di Washington karena hubungan Anda. Sekarang, aku memberimu dua pilihan, putus dengan Adinata, berhenti menghubunginya mulai sekarang, tunjukkan sikapmu terhadap keluarga Ains, dan terus menjadi presiden perusahaan Berkah Paja. Atau, mundur saja dan mundur. Cynthia Yandra sedang duduk di kantor CEO, menggigit bibirnya, air mata mengalir di matanya. Butler Leon juga menghela nafas, saya tahu Anda memulai sebagai sekretaris dan bekerja keras di Aurous Hall selama 7 tahun sebelum mencapai posisi presiden hari ini. Kamu harus mempertimbangkan dengan hati-hati apakah pantas menyerahkan 7 tahun kerja kerasmu demi Adinata. Melihat Cynthia Yandra tidak berbicara untuk waktu yang lama, Butler Leon tidak memaksanya, ayo lakukan ini. Pikirkan baik-baik dan jawab aku setelah kamu memikirkannya. Tidak perlu.
Cynthia Yandra tiba-tiba berkata, dengan tatapan tegas di matanya, "Saya memilih untuk mundur sebagai presiden perusahaan Berkah Paja. Terima kasih, Tuan Fad, karena telah mempercayai saya di masa lalu. Saya minta maaf telah mengecewakan Anda. Saya harap saya memiliki kesempatan untuk bekerja untuk Anda lagi di masa depan. Selamat tinggal." Inggris, di sebuah rumah misterius. Wajah Butler Leon menunjukkan senyuman. Setelah menutup telepon, Butler Leon tersenyum, Cynthia Yandra, Anda adalah wanita yang sangat diberkati. Sekarang Anda telah menyerah menjadi presiden sebuah perusahaan kecil yang bernilai lebih dari 1 miliar, di masa depan, Anda akan menjadi seorang miliarder. Presiden perusahaan kelas dunia, Tuan Muda ketiga tidak akan membiarkan pengorbananmu sia-sia. Aurous Halls. Pada pukul 12.30 siang, Cynthia Yandra kembali ke komunitas dan berteriak di depan pintu. "Adinata, apakah kamu di rumah?" Pintunya tidak mendukung pengenalan wajah, dan Cynthia Yandra sekarang membawa barang berat di kedua tangannya. Dalam beberapa detik, Adinata membuka pintu dari dalam. Cynthia Yandra yang mengenakan kemeja putih, rok mid-length profesional, dan sepatu hak tinggi berwarna hitam, masih memiliki temperamen seorang CEO Dewi. Namun, dia memegang 2 tas belanja supermarket besar dari RT Mart di tangannya, yang sangat tidak sesuai dengan aura dewinya. Ketika Cynthia Yandra melihat Adinata, senyuman langsung muncul di wajahnya. "Aku tahu kamu sedang menungguku di rumah." Cynthia Yandra masuk dan bertanya, "Adinata, saya membelikan banyak hidangan untuk Anda cicipi masakan selatan kami." Cynthia Yandra berkata bahwa dia akan pergi ke dapur untuk memasak. Namun, Adinata meraih pergelangan tangan rampingnya, membantunya mengangkat kedua tas, dan meletakkannya di tanah. Lalu pintunya tertutup. Adinata tampak serius, berjalan menuju Cynthia Yandra, membelai wajahnya, dan berkata, "Saya melihat beritanya, mengapa Anda mengundurkan diri sebagai presiden perusahaan Berkah Paja? Apakah karena saya?" Cynthia Yandra menyembunyikan ketidakbahagiaan batinnya dengan senyuman dan berkata, "Tidak, saya tidak ingin berada di Huasheng untuk waktu yang lama. Orang-orang itu selalu membicarakan saya di belakang saya." Adinata memegang tangan Cynthia Yandra dan berkata, "Saya bertanya kepada Lau Yu, dan dia berkata bahwa Anda menyerahkan posisi Anda sebagai presiden perusahaan Berkah Paja karena saya. Mengapa Anda begitu bodoh? Saya tidak pantas mendapatkan Anda. Anda berkorban begitu banyak untukku." Setelah Adinata mengetahui pilihan Cynthia Yandra, dia sangat tersentuh. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cynthia Yandra akan rela melepaskan karir yang telah dia kejar demi dia. Jika itu adalah jelita, dia mungkin akan menyerah pada Adinata tanpa memikirkannya, bukan? Cynthia Yandra menjawab dengan dominan, "Apakah kamu layak atau tidak? Kamu tidak perlu mengatakannya, aku harus mengatakannya." Adinata sangat tersentuh, dan dia bersumpah untuk menjadikan Cynthia Yandra presiden perusahaan yang lebih besar di masa depan. Tetapi saat ini, dia hanya bisa memberikan kompensasi dengan cara lain. Adinata langsung menjemput Cynthia Yandra dan berjalan ke kamar tidur di dalam. Cynthia Yandra terus memukuli Adinata, "Lepaskan aku masih harus memasak." "Apa yang akan kamu masak? Aku tidak akan memakannya." Sepatu hak tinggi Cynthia Yandra jatuh ke tanah satu demi satu. Pada saat yang sama, kota Tianhai, Jade Villa. Jelita baru saja bangun dari pelukan Yu Zeains. "Suamiku, apa yang membuatmu begitu bahagia?" Jelita mengusap matanya yang kabur dan bertanya. Bab 149. Karena Yu Zeains pergi ke rumah sakit Tianhai untuk memeriksa lagi apakah dia benar-benar tidak subur. Oleh karena itu, Yu Zeains keluar dari Aurous Halls dan pergi ke Tianhai tanpa henti. Dan Jelita juga mengikuti Yu Zeains ke Tianhai. Yu Zeains diam-diam pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan tanpa memberitahu Jelita, dan menemukan bahwa hasilnya sama dengan Aurous Halls, dia memang mandul. Dalam kemarahannya, dia menggunakan koneksinya untuk memecat semua dokter dan perawat yang bertugas di rumah sakit afiliasi Aurous Halls pada hari kecelakaannya. Dia juga menghabiskan banyak uang untuk mencari perawat wanita yang memberinya suntikan hari itu. Di sisi lain, dia selalu bersikap seperti pria normal di depan Jelita. Terlebih lagi, ketika mereka datang ke Tianhai, Yu Zeains dan Jelita tidur bersama. Karena Jelita sedang hamil, keduanya belum mengambil langkah terakhir. Yu Zeains menyerahkan ponsel di tangannya kepada Jelita dan berkata, "Lihat, Cynthia Yandra telah mengundurkan diri sebagai presiden perusahaan Berkah Paja." "Ah, kenapa? Bukankah wanita ini selalu ingin menjadi presiden? Apakah kamu mengecam Huasheng lagi?" Jelita juga mengetahui bahwa Cynthia Yandra adalah wanita yang sangat ambisius dan tidak akan mudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Yu Zeains berpura-pura tidak bersalah, "Tidak, saya tidak menyerang mereka.
Tampaknya informasi tentang dia terungkap di internet, mengatakan bahwa Chintya Yandra memiliki kehidupan pribadi yang tidak pantas dan telah berhubungan dengan banyak bos yang sudah menikah di Aurous Halls. Hwasheng terkena dampaknya, dan harga sahamnya turun drastis. Belakangan, tampaknya Dewan Direksi memaksanya mundur sebagai presiden. Jelita berkata dengan gembira, "Begitukah? Haha, Chintya Yandra, kamu juga punya hari ini." Chintya Yandra pernah menampar Jelita, dan selalu menggunakan senioritasnya untuk menekannya. Dia sering mengabaikan Jelita dan menjadi sangat dekat dengan mantan suaminya. Oleh karena itu, Jelita membenci dan iri pada Chintya Yandra. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memeriksa berita tentang Chintya Yandra. Setelah membacanya, dia dengan dingin mendengus. "Chintya Yandra adalah rubah centil. Nenek saya sudah lama mengatakan bahwa jika Chintya Yandra, seorang wanita bukan dari Aurous Halls, dapat mencapai posisi presiden hanya dalam beberapa tahun, pasti ada pendukung keuangan yang membantunya." Wanita tak tahu malu ini bergaul dengan semua bos sepanjang hari dan membuat mereka terpesona. "Dia jahat sekali." Yu Zeains tertawa dan berkata, "Sayangku, jangan khawatir tentang orang-orang malang ini. Cepat bangun dan mandi. Aku akan mengantarmu ke mall untuk membeli hadiah. Aku ingin bertemu kakek dan orang tuaku malam ini untuk memenangkan hati dia. Kami seharusnya setuju untuk membiarkanmu menikah dengan keluarga kami lebih awal." Jelita juga segera menjadi energik, "Ya, ini semua salahmu. Aku tidak membiarkan orang tidur sepanjang malam, kalau tidak aku tidak akan tidur sampai tengah hari." Yu Zeains terkekeh, dia sangat senang mendapatkan Jelita, kecantikan yang tiada tara. Aurous Halls, jam 2 siang. Adinata dan Chintya Yandra hanya makan siang saat ini. Semuanya dimasak oleh Chintya Yandra sendiri dan semuanya merupakan masakan asli Kanton. Chintya Yandra masih sedikit malu saat melihat ke arah Adinata yang bertelanjang dada. Adinata memiliki sosok yang bagus, terutama otot perutnya, sehingga banyak nymphomaniac yang ngiler. Jatuh cinta pada Adinata adalah pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sebelumnya, pria yang bersama Chintya Yandra adalah seorang lelaki tua yang seumuran dengan ayahnya. Adapun Adinata, dia lebih muda dari Chintya Yandra, dan sinar matahari, semangat, dan vitalitasnya adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki lelaki tua itu. "Apa pendapatmu tentang kemampuan memasakku?" Chintya Yandra bertanya. Adinata menggigit ikan belanak dengan sumpit. Dagingnya enak dan lezat. Dia mengangguk dan berkata, "Enak. Aku belum pernah ke kota Shenzhen. Setelah menyantap makanan yang kamu masak, aku jadi ingin pergi ke sana." Chintya Yandra tersenyum bahagia dan berkata, "Oke, ada banyak keindahan di kota Shenzhen, dan masakan kakakku lebih enak daripada masakanku. Saat kita sampai di Shenzhen, aku akan memintanya memasak untukmu." Adinata berkata, "Oh, ya, kamu punya adik perempuan. Dia seharusnya tidak muda sekarang, kan? Apakah dia bekerja?" Chintya Yandra mengangguk, "Saya seorang pramugari. Dia memiliki sosok yang lebih baik dari saya. Apakah Anda ingin melihat fotonya?" Adinata melihat senyum Chintya Yandra dan tiba-tiba menyadari sedikit konspirasi. Dia dengan cepat tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tidak perlu melihat, aku hanya tertarik padamu." Kamu pintar." Chintya Yandra tertawa. Tiba-tiba, Chintya Yandra menjadi serius dan berkata, "Adinata, saya ingin meninggalkan Aurous Halls dan pergi ke Tianhai. Saya punya teman yang memiliki perusahaan kosmetik. Dia pernah mengundang saya ke rumahnya sebelumnya. Sekarang dia tahu bahwa saya telah mengundurkan diri di Washington. Dia telah mengirimkan pesan WeChat yang tak terhitung jumlahnya, meminta saya untuk datang dan membantunya. Anda juga tahu bahwa Tianhai adalah kota metropolitan internasional. Meskipun Aurous Halls adalah kota tingkat pertama, dalam analisis akhir, kota ini masih merupakan kota yang berfokus pada pariwisata daripada bisnis. Aku selalu ingin pergi ke sana." Adinata menyesap supnya lalu menyeka mulutnya. Dia tahu bahwa Chintya Yandra adalah wanita yang ambisius. Aurous Halls bukanlah rumahnya, dan dia tidak berniat tinggal di Aurous Halls selamanya. Sekarang setelah dia meninggalkan jabatannya, ini adalah kesempatan untuk pergi ke kota yang lebih maju untuk pelatihan. Adinata berkata, "Aurous Halls juga merupakan tempat sedihku. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Aku akan pergi ke Tianhai bersamamu." "Benarkah?" Chintya Yandra sangat senang, tetapi dia juga sedikit ragu, tetapi keluarga Ain sangat berkuasa di Tianhai. "Saya khawatir mereka akan menemukan seseorang untuk berurusan dengan Anda." Adinata tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Tianhai adalah kota paling maju di negara ini dan kota teraman. Mereka tidak berani main-main. Lagi pula, dengan kekuatanku, 3 atau 5 orang tidak akan bisa menyakitiku." Adinata berpikir dalam hati, "Di Tianhai, Yu Zeains, sebaiknya kamu tidak main-main denganku, jika tidak, akibatnya akan lebih dari sekedar kemandulan." Hari ini, Yu Zeains memfitnah Chintya Yandra.
membuat orang-orang di seluruh negeri berpikir bahwa dia adalah wanita yang suka berhubungan dengan pria kaya. Adinata belum menyelesaikan masalah dengannya. Adinata dan Chintya Yandra memasukkan koper mereka ke bagasi dan pergi dari Aurous Halls. Setelah meninggalkan Aurous Halls kali ini, saya tidak tahu kapan saya akan kembali lagi. Selamat tinggal, Aurous Halls. Saat mobil memasuki pintu masuk jalan raya, Chintya Yandra mengambil foto dan mempostingnya di WeChat Moments. Disinilah dia berjuang selama 7 tahun, dan sekarang dia pergi ke dunia yang lebih luas. Setelah sampai di jalan tol, Chintya Yandra bertanya kepada Adinata, "Kamu juga telah tinggal di Aurous Halls selama 3 tahun. Apakah kamu juga sangat emosional?" Adinata menggelengkan kepalanya, "Tidak. Adinata sudah terbiasa berpisah sejak kecil. Tahun ini dia berlatih di sini, dan tahun depan dia mungkin pergi ke negara lain. Dia tidak memiliki perasaan khusus terhadap suatu tempat, hanya nostalgia terhadap orang. Kenangan itu ibarat jalan raya di kaca spion, semakin kamu berusaha untuk mempertahankannya, semakin jauh pula kenangan itu menjauh darimu." Bayangan mantan istrinya Jelita terus bermunculan di benak Adinata. Anehnya, meskipun Jelita merasa kasihan pada Adinata 2 kali, yang dipikirkan Adinata bukanlah mengapa Jelita memperlakukannya dengan buruk. Namun hanya ada segelintir adegan manis dan hangat. Adinata senang karena dia dengan tegas memilih untuk bercerai, jika tidak, seiring berjalannya waktu, dia mungkin akan memaafkannya lagi. Selamat tinggal, Aurous Halls. Bab 150. Hanya membutuhkan waktu 2,5 jam berkendara dari Aurous Halls ke Tianhai. Kali ini Adinata mengemudi sedikit lebih lambat, dan 3 jam kemudian, mereka berdua tiba di kota Tianhai. Tianhai adalah kota metropolitan internasional kelas dunia, dan orang asing yang telah menempuh perjalanan ribuan mil melintasi lautan ingin datang ke sini untuk menikmati pemandangan eksotis. Aurous Hall sangat dekat dengan Tianhai, dan Adinata telah sering ke sini dalam 3 tahun terakhir. Namun, dia selalu datang bersama Jelita, dan selain ke hotel, dia juga pergi berbelanja dengan Jelita. Sejauh ini, saya belum sempat mengapresiasi sepenuhnya pesona kota ini. Sekarang, dia punya banyak waktu untuk mengalaminya satu persatu bersama Chintya Yandra. Saat mobil melaju ke kawasan perkotaan Tianhai, Adinata menemukan bahwa jalanan kota sudah tertata rapi dan pengemudinya juga sangat berpendidikan. Hal ini mungkin terkait dengan ketatnya denda di Tianhai. Di jalanan kita bisa melihat orang kulit putih dan orang kulit hitam di mana-mana. Ada yang kelihatannya orang Tionghoa, tapi sebenarnya mungkin orang Taiwan atau Korea. Chintya Yandra membuka jendela penumpang, menunjuk ke sebuah bangunan yang menjulang tinggi di kejauhan, dan berkata, "Adinata, apakah kamu pernah ke sana?" Adinata melirik ke sana, pusat keuangan dunia. "Saya belum pernah ke sana." Chintya Yandra tersenyum dan berkata, "Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat di malam hari?" Aula observasi berada di lantai 97, tingginya 439 meter. Senang rasanya berdiri di sana dan melihat dunia di bawah. Baik, Adinata juga ingin merasakannya. Bukan karena dia ingin pergi karena dia belum melihat dunia. Itu karena tanah pusat keuangan dunia adalah milik keluarga Brahma beberapa dekade lalu. Tidak hanya di sini, banyak tempat, termasuk beberapa ban dan pusat perbelanjaan saat ini, pernah dibeli oleh keluarga Brahma di masa lalu. Saat itu, kakek Adinata berinvestasi dalam sejumlah besar proyek di Tianhai, dan dia bisa dikatakan sebagai ahli angin dan hujan. Saat itu, usaha Yuan Hang Ains masih sebatas bengkel kecil. Kakek Adinata juga membantu banyak orang di Tianhai, tetapi dia tidak tahu apakah orang-orang itu masih di Tianhai atau apa yang mereka lakukan. Saat ini, ponsel Chintya Yandra berdering. Itu Kak yang menelpon. Chintya Yandra melirik ponselnya dan melapor ke Adinata. Sekarang Chintya Yandra hanyalah model pacar standar. Ketika dia menelepon, dia akan melaporkannya kepada Adinata sesegera mungkin. Faktanya, Adinata sangat mempercayai Chintya Yandra, dan dia tidak perlu seperti ini. Siksi ini adalah saudara perempuan Chintya Yandra yang baik. Siksi, dia adalah wanita yang kuat dan bos dalam bisnis kosmetik. Dia sangat sukses. Dialah yang mengundang Chintya Yandra ke Tianhai. "Hei, Kak, sayangku, bisakah kamu datang ke Tianhai hari ini?" Sisi selalu memperlakukan Chintya Yandra dengan sayang. "Aku sudah di sini, baru saja memasuki kota." "Apa? Kamu sudah di sini? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan datang sampai malam? Kirimi aku lokasimu secepatnya dan aku akan menjemputmu." "Tidak, aku menyetir ke sini. Kalau begitu kamu datang ke perusahaan untuk mencariku, tinggallah bersamaku sebentar, dan aku akan mentraktirmu makan malam-malam ini." Setelah menutup telepon, Chintya Yandra memandang Adinata tanpa daya. "Saya khawatir kita tidak akan bisa pergi ke pusat keuangan dunia untuk menikmati pemandangan malam ini." Adinata tersenyum dan bertanya, "Apakah kakak perempuanmu yang baik mengajakmu kencan?" Chintya Yandra mengangguk, "Ya,
Awalnya aku berencana kita pergi berbelanja dulu dan kemudian memberitahunya besok. Siapa yang tahu dia akan menelepon begitu cepat dan mendorongnya begitu keras. Adinata tahu bahwa keduanya memiliki hubungan yang baik. Jadi, Adinata mengemudi dan membawa Cynthia Yandra ke gedung perusahaan Kian Kian. Ketika saya tiba di gedung Sinmao, begitu saya memasuki lobi, seorang wanita berpakaian modis dengan rok merah muda dan lipstik centil bergegas menuju Cynthia Yandra. Kecantikan, Kak. Keduanya berpelukan bahkan berciuman saat bertemu. Cynthia Yandra dicium paksa oleh Kian Kian, dan dia bahkan mencium mulutnya. Hal ini membuat Adinata sangat malu. Cynthia Yandra adalah pacarnya, dan dia dicium secara paksa. Meski Sisi seorang perempuan, namun rasanya tidak selalu demikian. Halo, kamu begitu berani dan tidak terkendali di bawah perusahaanmu. Cynthia Yandra juga sedikit tidak berdaya. Sisi tersenyum dan berkata, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kamu akhirnya bersedia datang ke Tianhai untuk mencariku. Mulai sekarang, kita akhirnya bisa minum dan ngobrol bersama. Adinata mendengar Cynthia Yandra mengatakan bahwa dia dan Sisi bertemu di kapal pesiar ke luar negeri. Suasana hati mereka berdua sedang buruk saat itu. Mereka berdua sedang minum di bar, dan kemudian mulai mengobrol. Siapa tahu, sekali kita ngobrol semalaman. Usia keduanya hampir sama, keduanya berusia sekitar 30 tahun, dan Sisi sedikit lebih tua 2 atau 3 tahun. Kepribadian mereka juga sangat mirip. Keduanya adalah wanita yang kuat, bukan tipe gadis yang lemah, dan keduanya memiliki karir yang sangat sukses. Sisi sekarang memiliki perusahaan kosmetik yang dinamai menurut namanya. Dia telah merekrut bintang wanita papan atas yang populer sebagai juru bicara dan penjualannya sangat mengesankan. Cynthia Yandra memperkenalkan kepada Kian Kian. Kian Kian, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, dia adalah Adinata, pacarku. Sisi memandang Adinata dari atas ke bawah. Adinata mengenakan pakaian yang sangat biasa hari ini, hanya T-shirt biasa, celana linen, dan sepatu kasual. Dan dia tidak memakai perhiasan mahal apapun, seperti jam tangan, gelang, cincin, DLL. Sebagai seorang yang berkecimpung di industri fashion, Sisi mempunyai kesan yang sangat buruk terhadap laki-laki yang berpakaian seperti ini. Karena Anda miskin atau tidak punya selera. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki satupun barang bermerek? Halo. Sisi memberi gerakan simbolis pada Adinata. Sisi dan Cynthia Yandra memiliki hubungan yang baik, dan Cynthia Yandra selalu memuji Sisi. Adinata mengira dia akan berjabat tangan dengannya. Adinata hendak menghubunginya, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak ingin terlalu dekat dengannya sama sekali. Halo. Adinata hanya melambaikan tangannya. Cynthia, ikutlah denganku. Perusahaan kita sedang mengadakan siaran langsung sekarang. Datang dan bersenang-senanglah denganku. Sisi meraih tangan Cynthia Yandra dan berjalan menuju lift. Adinata juga pergi bersama. Ketika kami sampai di lantai 13, lantai perusahaan tempat Sisi berada, kami menemukan bahwa hampir semua orang di sini adalah perempuan. Laki-laki juga ada, tapi mereka juga wangi dan berdandan mirip perempuan. Semua orang tampak sibuk dan terus berjalan. Adinata mengambil 10 langkah dan ditabrak 4 kali oleh 3 perempuan dan 1 laki-laki. Perusahaan apa ini? Situasi seperti itu benar-benar mustahil di perusahaan berkah pajak milik Adinata. Kapanpun dia muncul, karyawan akan menghindarinya. Namun rupanya para karyawan perusahaan ini malah berani menabrak Sisi. Sisi menjadi lebih agresif dan menarik Cynthia Yandra ke sebuah ruangan. Ada seorang gadis di ruangan itu yang sedang melakukan siaran langsung di depan layar ponsel. Ternyata itu siaran langsung. Adinata juga sering membaca pesan tertentu, mengetahui bahwa live streaming sangat populer saat ini. Saya hanya tidak menyangka bos sebuah perusahaan kosmetik akan melakukan hal seperti itu sendiri. Setelah sampai di kamar, Sisi menghampiri Adinata dan berkata kepadanya, kamu memanggil Ye apa? Nama saya adalah. Adinata hendak berbicara. Oh, tidak masalah. Duduk saja di sini dan jangan bergerak. Kita sedang siaran langsung, jadi jangan sampai terlihat siaran langsungnya, oke? Kakak memandang Adinata. Adinata mengangguk dan berkata, oke. Kemudian, Kian Kian meraih Cynthia Yandra, dan keduanya muncul di layar siaran langsung.